Di dunia yang semakin kompleks dan terhubung, organisasi dari berbagai industri menghadapi permasalahan yang tidak bisa diabaikan. Karyawan yang kehilangan semangat, produktivitas yang menurun, kepemimpinan yang tidak efektif, dan tantangan-tantangan lainnya menjadi hambatan dalam mencapai tujuan. Semua itu menciptakan ketidakpastian dan ketegangan yang mempengaruhi kesejahteraan organisasi. Masalah umum yang sering dihadapi organisasi adalah kurangnya kecakapan digital, ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan perubahan, serta kurangnya pemahaman akan literasi digital. Perkembangan teknologi yang cepat juga menciptakan celah antar organisasi yang maju dan yang tertinggal. Tapi kita tidak ingin berbicara tentang masalah, kami ingin berbicara tentang keadaan yang diharapkan. Kami bercita-cita untuk dunia di mana organisasi baik di tingkat nasional maupun multinasional dapat mencapai kinerja maksimal. Kami membayangkan organisasi yang diperkaya oleh karyawan yang bersemangat, produktif, dan memiliki kecakapan digital yang mumpuni. Kami ingin melihat organisasi yang memiliki kepemimpinan yang efektif, karyawan yang berdaya dan beradaptasi dengan perubahan, serta masyarakat yang penuh dengan literasi digital. Keadaan yang diharapkan adalah keberlanjutan, pertumbuhan, dan pastinya kemajuan bersama. Dan disinilah Kaizen hadir. Kami adalah pihak ketiga yang ahli dalam human capital development. Bersama dengan organisasi, kami menciptakan solusi yang relevan dan efisien untuk mengatasi permasalahan yang ada melalui layanan pelatihan, konsultasi manajemen, pengembangan kepemimpinan, dan pendekatan yang berfokus pada nilai-nilai. Kami ingin membantu organisasi Anda mencapai keadaan yang diharapkan. Kami bukan hanya penyedia layanan, kami adalah mitra yang berkomitmen untuk menciptakan perubahan positif. Melalui kemitraan yang kuat dengan organisasi, kami bertujuan untuk menciptakan keberlanjutan dan pertumbuhan bersama. Bersama-sama kita bisa mengatasi permasalahan yang rumit dalam mengembangkan potensi sumber daya manusia di organisasi Anda. Bergabunglah dengan Kaizen dalam perjalanan menuju keadaan yang diharapkan. Bersama-sama kita bisa mencapai masa depan yang lebih cerah dalam dunia human capital development yang bijak dan berfokus pada nilai-nilai. Mari bersama-sama membangun dunia yang lebih baik melalui pengembangan sumber daya manusia yang mendalam dan bermakna. Hubungi kami segera bersama dengan kami terus menjelajahi dunia petualangan menuju pertumbuhan, perbaikan, dan keunggulan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan
Salam sehat bagi kita semua, teman-teman semua, dimanapun teman-teman saat ini berada. Apa kabar teman-teman semuanya? Di malam hari ini malam Selasa ya, malam Selasa. Semoga masih semangat, meskipun sudah ada yang mulai libur ya. Sepertinya teman-teman sudah mulai libur, atau mungkin yang masih bekerja juga semangat terus ya. Masih hari Senin, nanti 4 hari lagi sudah mau weekend ya. Selalu semangat pastinya teman-teman semuanya. Nah, kita kembali lagi di acara kita yang sangat seru sekali pastinya, dengan topik juga sangat menarik di malam hari ini teman-teman semuanya. Selamat datang di Kaizen Talk pada malam hari ini teman-teman, kakak-kakak. Saya manggilnya teman-teman aja deh biar enak ya, biar dekat dengan teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat pastinya. Dan seperti biasa kalau kegiatan kami di Kaizen, pasti saya ingin teman-teman untuk coba memperkenalkan dirinya. Nah, itu dia. Gunakan kolom chatnya, silahkan dari mana saja, sebutkan saja namanya, lalu dari mana saja, sebutkan, ketik aja di situ biar rame di situ ya teman-teman ya. Nanti biar saya notis, saya bacakan, atau mungkin saya sebutkan, siapa tahu ternyata saudaraan, tetanggaan. Ada Kak Kaine ya, Kak Keane, maaf ya, dari Denpasar, Bali. Apa kabar? Sepertinya sering ikut juga Kaizen Talk ya. Terima kasih Kak Keane. Yang lainnya gimana? Ada? Silahkan aja gunakan kolom chatnya. Kak Abu dari Yogyakarta, mantap. Gimana kabarnya Yogyakarta? Kak Sadio dari Tegal, oke, apa kabar Tegal? Semoga panasnya nggak terlalu panas banget, udah mulai hujan sekarang ya. Di Bali pun juga sama, semoga mulai cerah hari ini. Dan semoga juga teman-teman bisa menikmati hari-harinya dengan cerahnya, tidak hujan juga ya. Semoga teman-teman selalu sehat walafiat lah teman-teman ya. Kalau Jogja seperti biasa, kalau musim liburan pasti rame pol. Wah iya bener, Jogja pasti rame banget. Mau jalan ke sana kemari, ya apalagi Malioboro, pasti padat banget ya teman-teman ya. Wah, saya sering ke sana soalnya. Karena dari Bukit Tinggi, Kak Ato dari Cirebon, Kak Awi Ahna dari Temanggung, apa kabar teman-teman semuanya? Dan kayaknya saya panggilnya apa? Teman-teman aja ya sekali lagi ya. Dan saya nggak perlu sebutin semuanya ya. Masih ada nggak teman-teman yang mau menggunakan kolom chat? Saya tungguin deh, nggak apa, saya bacain aja biar rame. Adelia dari Bandung, kumaha damang ya. Wis, kayaknya pakai bahasa-bahasa ya. Kalau Jogja bahasa Jawa, saya juga dari Jawa, jadi bisa aja. Temanggung juga Jawa, Cirebon ya. Siapa lagi? Ada. Nah, silahkan gunakan kolom chatnya aja, ramekan aja. Siapa tahu yang Temanggung pengen kenalan sama orang Bandung, yang dari Cirebon pengen kenalan sama orang Bali ya. Siapa tahu kalau mau ke sana biar gampang ya. Hubungi aja Kak Kian yang mau ke sana kalau ke Bali. Kalau ke Jogja ada Kak Abu tuh, ada Jogja. Silahkan kalau mau main ke sana nanti hubungi biar temenin sama Kak Abu nanti juga. Itulah gunanya berkenalan teman-teman semuanya. Kak Maya dari Cirebon, oke, mantap. Ya, terima kasih teman-teman semua. Silahkan ramaikan aja di kolom chatnya. Nanti biar bisa saling berkenalan juga. Lepaskan aja, biar seru-seruan aja. Dan yang pastinya sebelum saya banyak ngomong di malam hari ini, saya ingin memperkenalkan diri ya teman-teman ya. Sudah saya bacakan teman-teman semua ada di sini. Sekarang saya izin memperkenalkan nama saya Adi Karina Pribadi. Saya sebagai moderator pada malam hari ini mendapatkan kesempatan dari Kaizen Room untuk jadi moderator teman-teman, menemani teman-teman semuanya di malam hari ini dengan tema yang sangat menarik. Ada yang tahu temanya apa? Coba silahkan. Kalau teman-teman bisa baca ini, nah ini. Temanya apa kira-kira ya? Kenapa teman-teman tertarik pada kegiatan malam hari ini ya? Apakah karena tema ini menghapus stigma Gen Z di dunia kerja? Wah ini dia, Gen Z ya. Di sini semuanya ada Gen Z. Oh saya Gen Z Kak. Oke, yakin ya Kak Abu ya, nggak ngaku-ngaku ya. Kalau saya udah lewat dari Gen Z sih. Oke, terima kasih Kak Abu. Saya percaya Kak Abu itu adalah dari Gen Z juga pastinya. Nah, temanya sudah sangat menarik, tapi tetap saya ingin kegiatan kita pada malam hari ini biar lebih kondusif pastinya. Saya ingin membacakan tata tertib kita pada malam hari sampai di akhir sesi kita nanti. Yang pertama adalah mematikan mic ya teman-teman semuanya. Tolong di mute ya mic-nya biar nanti penyampaian materi dan narasumber kita bisa berjalan dengan lancar. Nanti misalkan dipersilakan untuk bicara, silakan di open mic lagi. Terus selama sesi berlangsung, teman-teman juga boleh mengajukan pertanyaan. Sangat diperbolehkan. Atau mungkin malah akan saya todong teman-teman semuanya untuk memberikan pertanyaan. Boleh secara menggunakan kolom chatnya, atau nanti boleh secara resen, kita coba ngobrol secara langsung, boleh banget ya. Silahkan aja nanti pada waktunya pastinya.
Dan teman-teman juga saya harapkan bisa menyalakan kamera sih. Nanti biar bisa membuat suasana di Zoom kita malam hari ini lebih asik, lebih seru karena bisa saling bertatap muka ya teman-teman semuanya. Itu dia teman-teman. Tata tertib yang sudah saya bacakan pada malam hari ini, semoga teman-teman bisa mengikuti ya, agar kegiatan kita pada malam hari ini bisa berjalan dengan baik, tertib, lancar, dan tanpa halangan apapun. Nah, di sini ada nggak yang bukan Gen Z atau semuanya Gen Z semua? Yang Gen Z silahkan berikan emoticon ini, saya pengen tahu nih. Yang Gen Z silahkan kasih emoticon ini deh, lambaikan tangannya. Ayo silahkan Gen Z-nya mana, Gen Z-nya mana? Kita mau coba. Ya bukan Gen Z, jangan ngaku-ngaku Gen Z ya. Kak Aska Gen Z, oke nggak apa-apa. Terus silahkan semuanya yang Gen Z silahkan gunakan emoticon yang saya gunakan di kolom chat, silahkan lemparkan aja di sana. Nah, sambil menunggu teman-teman berikan reaksi di situ, saya juga akan ngasih tahu ke teman-teman semuanya bahwa sebenarnya Kaizen Talk pada malam hari ini tuh sangat spesial. Spesialnya apa teman-teman semuanya? Ini dia spesialnya. Saya screen dulu ya, biar saya baca sekali. Nah, yang pastinya selaras dengan harapan dari Kaizen Room sendiri bahwa kita pengen yang namanya empower yourself, enrich your life. Jadi kita pengen mengajak teman-teman semuanya untuk mengembangkan dirinya, menambah skillnya untuk memperbaiki kehidupan kita semua. Harapannya itu. Nah, itulah Kaizen Room. Sekilas tentang kami ya, Kaizen Room adalah sebuah satu atau mungkin lembaga juga yang bisa disebut seperti itu teman-teman, di mana harapannya kami adalah bisa meningkatkan kompetensi dan memperbaiki kualitas manusia melalui training, workshop, atau konsultasi seperti itu. Dan kita juga ngajak banyak mitra-mitra yang ingin berkolaborasi dengan kita, boleh banget. Di sini ada beberapa kampus yang mau kolaborasi dengan Kaizen Room, boleh banget. Sekali lagi, boleh banget. Karena kita akan membuka semua kolaborasi di sini. Kita bisa bikin event di kampusnya teman-teman semuanya, di kantornya teman-teman semuanya. Silahkan ajak kami. Kalau kita lebih lanjut, nanti kita cek untuk money profile dari Kaizen Room yang ada nanti di Instagramnya Kaizen. Silahkan cek aja di sana ya. Nah, kami juga punya banyak kegiatan teman-teman, sama adalah Kaizen Talk ya di malam hari ini. Dan tidak teman-teman kalau sadar kemarin waktu mengisi formnya, kita punya 3 sesi Kaizen Talk yang kita tawarkan selama 1 minggu ini. Silahkan teman-teman ikutin semuanya juga boleh, ajak teman-teman yang lainnya juga boleh dengan tema yang berbagai macam ya pastinya ya. Silahkan ikutin. Ada Kaizen Class juga yang bisa berjalan secara hybrid atau mungkin secara khusus buat teman-teman semuanya, intens secara lingkup yang kecil pastinya. Dan ada mini Kaizen Class yang nanti akan saya sebutkan di belakang, bahwa kelas ini hanya berlaku untuk sebagian orang yang berminat dan cepat-cepatan pastinya karena porsinya juga terbatas dan harganya tidak mahal banget. Dari situ teman-teman akan mendapatkan banyak insight. Kelasnya apa aja? Nanti kita coba cek. Selain itu, di sesi kita Kaizen Talk, kita bekerjasama dengan kompas.id, di mana teman-teman pasti sudah tahu bahwa kita di era digital saat ini, kita udah nggak baca koran lagi ya, tapi korannya lewat situs atau mungkin pakai aplikasi ya. Atau mungkin dia masih langganan koran orang tuanya, boleh banget silahkan aja. Yang pastinya kita bekerjasama dengan Kompas ID untuk mendapatkan benefit. Ini dia. Teman-teman yang hadir pada kegiatan hari ini dan mengisi daftar hadir nanti, absensinya, teman-teman mendapatkan gratis langganan Kompas ID selama 3 bulan. Yang harusnya teman-teman membayar sebanyak Rp120.000. Dan teman-teman mendapatkan gratis. Nah, udah nggak nyesel dong datang hari ini, besok ajak teman-temannya juga, boleh banget ya. Dan pastinya teman-teman kita juga punya Kaizen Class ya, yang tadi sudah saya sebut sebelumnya, sedikit saya coba share ke teman-teman semuanya. Ini ada sebuah cuplikan tentang Kaizen Talk. Kaizen Class ya sudah kita jalankan, dan nanti teman-teman bisa memberikan inspirasi untuk kegiatan apa sih sebenarnya Kaizen Class itu. Apakah ada suaranya? Ada suaranya? Oke, video aja deh. Nah, ini beberapa kegiatan dari Kaizen Class atau yang sudah kita buat sebelumnya, kegiatan seseru ini, tapi ini berjalan secara offline ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa ikut yang inklusifnya, yang kelas Kaizen Class yang model buat intensif buat teman-teman semuanya, silahkan diikutin aja ya. Ini yang mini Kaizen Class-nya. Nah, itu dia videonya. Cukup. Next lagi.
Ini dia. Adalah Kaizen Class, mini Kaizen Class yang kita tawarkan pada teman-teman semuanya, di mana kita akan mengajarkan teman-teman semuanya untuk bisa berpresentasi dengan sebaik mungkin. Fungsinya apa Mas presentasi ini? Nah, bayangin kalau teman-teman semuanya. Mungkin ada yang lagi masih kuliah mungkin ya. Ada yang mungkin nanti mempersiapkan skripsinya. Biar skripsinya diterima dengan keren, dengan hebat, dan mungkin dari apa yang teman idenya sampaikan bisa diterima oleh para pengujinya, kita perlu skill presentasi. Atau mungkin teman-teman ada dunia kerja, kadang kita diberi waktu untuk mempresentasikan idenya yang cuma terbatas ya mungkin sekitar 15 menit. Gimana caranya? Nah, kelas ini sangat cocok buat teman-teman semuanya yang ingin belajar cara untuk mempresentasikan tentang ide atau mungkin proyek yang teman-teman akan jalani nantinya. Nah, silahkan ikuti kelas ini saja. Ya, harinya kapan Mas? Tanggal Sabtu ya, Sabtu 23 Desember jam 9 sampai jam 12 dan nanti akan banyak sesi prakteknya. Ada handouts-nya, ada modulnya dan teman dengan fasilitator. Ada saya juga nanti, ada Kak Ayu, ada pun juga ada sekali. Nanti teman-teman bisa ditemani dan dengan trainernya yang pasti sangat tidak kaleng-kaleng yaitu manajer direktur dari Kaizen yaitu Kak Aidil Wicaksono. Pasti teman-teman akan tahu ya. Nah, itu dia. Dan teman-teman juga mendapatkan voucher senilai 200.000 pada hari ini hanya untuk 2 orang di sesi ini. Jangan ragu-ragu lagi sih menurut saya nih. Voucher ini bisa dapatkan oleh teman-teman semuanya yang duluan mendaftar. Caranya gimana? Tuh, ada kontaknya di sini. Silahkan hubungi saja di 085155431665 itu dia ya. Silahkan dihubungi saja biar teman-teman dapatkan voucher 200.000 khusus untuk 2 orang di sesi malam hari ini. Terus nggak usah mikir panjang, silahkan eksekusi aja. Yang harganya harusnya 125.000, tapi teman dapat voucher 200.000. Nah, itu dia teman-teman semuanya. Mau mikir lagi, saya sarankan segera aja sih, biar teman-teman bisa mendapatkan benefit yang lebih banyak kalau teman-teman menyegerakan mendaftarnya. Ya. Dan pastinya teman-teman nanti juga, nanti teman-teman akan mengikuti kegiatan secara hybridnya, nanti ada lokasinya kita akan berada di Cimanggis Depok. Kalau teman-teman nanti yang kegiatan Kaizen Class yang berjalan secara hybrid, ada offline dan online-nya, itu dia tempat kita nanti. Teman-teman semuanya. Nah, itu dia sekilas tentang Kaizen Room dan kegiatan-kegiatan yang akan kita jalankan. Teman-teman silahkan ambil keputusan secepat mungkin karena benefitnya tidak ditawarkan untuk semua orang, tapi hanya sebagian kecil orang yang bisa mendapatkan kesempatan tersebut. Jadi, gimana? Sudah mulai terpikir mau mendaftar? Langsung aja. Silahkan DM adminnya atau mungkin hubungi Kak admin yang ada di sini. Silahkan aja nanti ya. Oke. Nah, teman-teman semuanya, sudah saya jelasin tentang Kompas ID dan mungkin teman benefitnya teman-teman semuanya. Pasti teman-teman hari ini, Mas dapatnya apa? Nanti dapat sertifikat, tenang aja. Dan karena teman-teman nanti mengisi daftar hadirnya, akan mendapatkan akses 3 bulan gratis dari kompas.id. Gratis. Dan jangan dilewatkan ya teman-teman semua. Silahkan aja ngikuti kegiatan ini. Ada 3 sesi juga. Jadi silahkan teman-teman nanti juga ajak teman-teman yang lainnya. Silahkan tetangganya, saudaranya, kakaknya, adiknya, silahkan diajak aja. Biar sama-sama dapat benefit juga yang banyak tadi ya. Yang pastinya kita berharap dengan teman-teman semuanya bisa mendapatkan benefit itu juga mau belajar lebih banyak lagi, mengembangkan skillnya, mengembangkan, karena ternyata pengetahuan itu sangat penting teman-teman. Sangat penting banget ya. Jadi yuk kita belajar bareng dan jangan pernah berhenti untuk terus belajar. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini saya pastinya tidak akan sendiri pastinya ya. Di mana saya nanti akan ditemani oleh salah seorang wanita cantik pastinya. Wes. Kalau bilang nama cantik ya pasti cantik deh. Gak bakal nyesel ya teman-teman semuanya kalau ada di sini. Jadi gak usah, Mas, saya bosen lihat mukanya Mas Andika yang setiap hari selalu ada, enggak. Kita akan ditemani oleh seorang wanita cantik yang nanti akan menemani saya dan berbagi sama teman-teman semuanya. Sebelum itu, silahkan Kak Admin, apakah ada yang mau ditampilkan? Monggo. Yuhu, itu dia sekilas video dari wanita cantik yang akan menemani kita pada malam hari ini. Langsung aja saya panggil
Chief Operating Officer dari Kaizen.Doom, yaitu Kak Rizka Alia Anwar. Selamat malam. Halo, selamat malam Mas Andika. Selamat Selamat malam malam. teman-teman semuanya. Tuh, Kak Syafi'i udah semangat banget sampai on cam. Terima kasih Kak Syafi'i. Nah, yang lainnya juga ditunggu ya untuk on cam ya teman-teman ya. Kak Rizka, gimana kabarnya malam hari ini? Apakah sehat? Apakah kayaknya mau kemana atau gimana? Atau pergi atau ternyata ada agenda gitu? Alhamdulillah kabarnya sehat. Oh, maaf. Oke. Sebentar. Oke, mohon maaf ya. Alhamdulillah kabarnya sehat Mas Sehat, Andika. Semoga alhamdulillah. teman-teman di sini juga mohon maaf nih teman-teman. Nah, oke, maaf ya. Semoga Mas Andika dan juga teman-teman di sini juga kabarnya sehat dimanapun teman-teman berada. Pastinya hari ini happy Mas Andika. Amin. Alhamdulillah bisa bertemu kembali ya, dapat kesempatan kembali nih kita di ujung akhir tahun, penghujung Oh iya, tahun benar, ini benar. kita bisa sharing-sharing nih sama teman-teman semuanya di sesi Kaizen Talk. Semoga nanti teman-teman juga bisa menikmati sesinya karena pasti akan banyak nih kita sharing atau bertukar pendapat karena tadi mungkin di awal juga sudah sempat disampaikan ya Mas Andika bahwa tema kita ataupun topik kita malam hari ini sangat menarik sekali untuk dibahas. Betul, betul. Nah, karena menarik, mungkin ada sedikit yang jadi pertanyaan bagi saya kenapa. Wah, ini katanya ada seperti gangguan yang nggak apa-apa Kak, silahkan. Mohon maaf ya. Diamankan saja. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Biasa teman-teman kalau kita secara online pasti ada sesuatu yang akan terjadi, tapi semoga tidak mengganggu kegiatan kita pada malam hari ini. Karena yang namanya komputer mungkin agak sering capek digunakan kali ya. Ini kayak komputernya Kak Alia, Kak Rizky sering digunakan sehingga agak sedikit capek atau gimana, nggak apa-apa ya. Mungkin sambil aku tanya deh, sambil prosesnya nanti Kak Rizky untuk menyalakan kameranya. Kak, pertanyaan saya adalah, ada apa dengan Gen Z, Kak? Ada apa dengan Gen Z ini gitu? Mungkin kenapa tema ini kita juga pilih ya Mas Andika Ya, untuk betul. menjadi tema penutup, mungkin bisa dibilang penutup akhir tahun ini. Ada apa sih sama Gen Z? Kenapa sih sekarang tuh Gen Z kayak rame banget dibicarain gitu, rame banget. Mungkin teman-teman juga sering melihat ya konten kreator yang membahas tentang Gen Z, POV Gen Z di kerja. Oke, mohon maaf ya teman-teman. Oke, POV Gen Z di dunia kerja gitu. Dan gimana sih cara menyikapinya? Mungkin di sini tadi mayoritas teman-teman adalah Gen Z. Emangnya kita sebagai Gen Z ada salah apa sih gitu ya? Memang harus seperti apa kita di dunia kerja? Memang harus berperilaku seperti apa sih yang memang diharapkan mungkin dengan generasi-generasi kita sebelumnya gitu terhadap kita sebagai Gen Z. Oke, disclaimer juga ya teman-teman, saya di sini juga sebagai Gen Z. Oh, Jadi mungkin bisa dibilang relate dan juga mungkin saya akan memberikan sedikit tips ataupun saran bagaimana sih saya di tempat kerja saya sekarang ini mungkin bisa dibilang Gen Z yang bertahan gitu ya dibandingkan teman-teman Gen Z saya yang lainnya. Mungkin seperti itu sih Mas Dika. Lebih lengkapnya nanti kita akan bahas sepertinya ya di sesi saya. Sudah cukup terwakili oleh Gen Z sendiri ya Kak Arisika ya. Mungkin langsung aja teman-teman silahkan menyimak dengan sebaik mungkin. Dan jika ada pertanyaan langsung aja dilempar di kolom chat atau mungkin nanti di sesi Q&A teman-teman bisa raise hand untuk tanya secara langsung pada Kak Arisika dan kita diskusi bareng. Oke, ada Kak Arisika, saya persilakan. Baik, terima kasih banyak Mas Andika. Izin saya mulai ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam teman-teman semuanya. Senang sekali hari ini saya bisa berkesempatan untuk bertemu kembali dengan teman-teman untuk bisa sharing kembali dengan teman-teman semuanya di malam hari ini ya. Walaupun mungkin teman-teman tadi seharian udah banyak banget aktivitas yang dilalui ataupun yang dilakukan, tapi Senin-Seninnya ini mau tetap untuk kita bisa sharing bareng-bareng, untuk bisa belajar bareng-bareng, dan juga semoga nanti sampai akhir sesi kita juga bisa berjalan dengan lancar. Dan sama seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Andika, jika teman-teman ada pertanyaan ataupun yang ingin diajukan gitu ya, pertanyaan kepada saya, silakan langsung dituliskan saja di kolom chat. Nanti kita akan bahas bersama-sama, mungkin di sesi tanya jawab ataupun saat sesi saya berlangsung. Dan di sini teman-teman mungkin tadi di awal ada sedikit gangguan, teman-teman boleh ya nanti mungkin bisa dikasih tahu melalui kolom chat kalau mungkin suara saya terlalu cepat ataupun sinyal saya tidak aman, tapi semoga aman ya. Saya izin terlebih dahulu untuk bisa share screen materi saya hari ini ataupun sharing session saya pada malam hari ini.
Oke, apakah sudah terlihat, Mas Andika dan juga teman-teman? Oke, sudah terlihat ya. Nah, topik kita ataupun tema kita malam hari ini yaitu terkait menghapus stigma Gen Z di dunia kerja. Emang ada apa sih sama Gen Z gitu ya di dunia kerja? Kenapa sih tema ini harus dibahas Kak Rizkika gitu, Mas Andika? Kenapa Kaizen Room mau gitu membahas terkait tema ini? Nah, nanti kita akan cari tahu kenapa sih Gen Z ini sering banget dibicarakan ataupun diperbincangkan oleh banyak orang akhir-akhir ini. Tapi sebelum itu, sebelum sesi saya dimulai, saya mau tahu terlebih dahulu dong, teman-teman di sini, gimana perasaannya hari ini? Apakah happy? Atau teman-teman di sini ada yang, lagi capek banget, Kak, banyak tugas, banyak deadline kerjaan, atau hari ini teman-teman juga tadi saya bilang, teman-teman masih happy, enjoy hari ini, mungkin banyak hal baik yang hari ini terjadi, mungkin boleh dong dituliskan di kolom chat-nya. Saya mau tahu terlebih dahulu nih, bagaimana sih perasaan teman-teman, feeling-nya teman-teman hari ini, biar sesi kita malam hari ini juga bisa berjalan dengan lancar dan juga baik ya, sampai selesai nanti. Jadi silakan untuk teman-teman bisa menuliskan, terkait perasaannya ataupun harinya, hari ini gimana melalui kolom chat ya. Sambil menunggu teman-teman untuk bisa sharing di kolom chat terhadap harinya bagaimana, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya teman-teman. Salam kenal teman-teman semuanya, saya Rizka Alia Anwar, mungkin tadi juga sudah sempat diperkenalkan oleh Mas Andika, saat ini saya aktif menjadi Chief Operating Officer di Kaizen Room, yang di mana banyak sekali aktivitas-aktivitas terkait training, soft skill, yang memang dilakukan oleh Kaizen Room, khususnya untuk perbaikan sumber daya manusia yang berkualitas lagi di Indonesia. Selain itu, saya juga menjadi Digital and Communication Trainer, dan juga berkesempatan menjadi fasilitator di UNR Uno Foundation, khususnya di program Future Makers, dan juga saya menjadi instruktur soft skill di Bangkit Academy. Nah, untuk teman-teman yang ingin terhubung ataupun terkoneksi dengan saya juga boleh, silahkan dituliskan, ini ya, silahkan terhubung ya melalui media sosial saya di Rizkika Alia ataupun di LinkedIn saya di Rizkika Alia Anwar. Oke, saya mau lihat di kolom chat ini dari Kak Andika sejauh ini happy, Kak. Alhamdulillah ya bisa happy ketemu saya dan juga, Kak Asus nih, saya nggak tahu nih namanya siapa, tapi dari device-nya ya, menggunakan Asus, yaitu Kak Asus sejauh ini happy banget dan nggak terlalu lelah buat tugas, alhamdulillah. Terus juga Kak Syafi'i, "I'm happy." Dan saya juga berharap teman-teman semuanya bukan hanya, Kak Andika, Kak Asus, ataupun Kak Syafi'i yang happy hari ini, harinya baik hari ini, tapi seluruh teman-teman yang memang bergabung hari ini punya hari yang baik, harinya happy, bisa melewati hari ini dengan sempurna ya, tanpa ada rasa sedih ataupun mungkin teman-teman bisa dibilang walaupun agak lelah, tapi hari ini tetap berjalan dengan lancar. Nah, teman-teman semuanya, hari ini kita akan membahas terkait Gen Z, generasi Z gitu ya. Memangnya kenapa sih sama Gen Z, kenapa sih akhir-akhir ini mungkin bisa dibilang banyak stigma-stigma terkait Gen Z di dunia kerja ataupun bisa kita bilang, Gen Z ini banyak sekali mengundang perhatian ya oleh generasi-generasi sebelumnya ataupun bisa dibilang senior-senior kita di tempat kerja ataupun di kehidupan kita sehari-hari, ataupun di sosial media. Emang kenapa sama Gen Z? Tapi sebelum kita membahas lebih dalam terkait Gen Z, stigmanya seperti apa saja, lalu apa sih yang memang harus kita lakukan sebagai Gen Z, hal apa yang memang bisa kita lakukan untuk menghapus stigma-stigma negatif terkait Gen Z, nanti kita akan bahas secara lengkap di sesi kita malam hari ini. Nah, sebelum itu saya mau lebih tahu terlebih dahulu nih teman-teman, sebenarnya teman-teman yang bergabung hari ini tuh generasi yang mana sih? Apakah memang seluruh teman-teman yang bergabung hari ini 25 partisipan adalah generasi Z ataupun Gen Z? Atau ada juga yang di sini mungkin dari baby boomers ataupun dari generasi X atau ada yang generasi milenial atau bahkan ada juga yang bergabung hari ini yaitu generasi Alpha. Oke, ada yang generasi milenial, ada yang generasi alfa juga nih. Wah, Asus generasi alfa ya. Oke, ada juga teman-teman yang lain bagaimana? Apakah mayoritas juga Gen Z di sini? Kak Syafi'i Gen Z ya, sama berarti kita ya Kak Syafi'i ya. Oke, adakah yang lain? Gen Z, milenial, Kak Rizal.
Oke, teman-teman yang lain mana? Karena saya mau tahu terlebih dahulu apakah memang, topik kita malam hari itu bisa relate sama teman-teman yang mayoritas bergabung di malam hari ini. Oke, ada yang milenial, tadi ada juga yang alfa, tapi saya rasa di sini juga teman-teman mayoritas Gen Z. Kenapa teman-teman juga mau bergabung ya malam hari ini? Ya, karena memang topiknya relate sama teman-teman semuanya. Nah, bicara soal Gen Z, sebelum kita lanjutkan ke topik kita, malam hari ini, saya ada satu cuplikan video yang mau saya sharing sama teman-teman. Mungkin ini menjadi salah satu POV, pandangan Gen Z di tempat kerja ya. Salah satu stigma juga yang mungkin banyak dirasakan oleh generasi-generasi sebelumnya saat berhadapan ataupun harus bekerja dengan generasi Z ya atau Gen Z. Karena di sini ya bisa, teman-teman lihat sendiri di layar bahwa generasi Z ini adalah, memang generasi yang lahir dari tahun 1995 sampai 2010. Itu yang disebut sebagai generasi Z ataupun Gen Z. Atau di sini juga bisa dikatakan adalah generasi yang lebih open minded. Apakah memang seperti itu? Oke, kita coba lihat ya. Ada salah satu cuplikan video singkat yang ingin saya play terlebih dahulu. Aku pingin tenang-tenang gitu, nggak usah cari duit lagi lah. Capek aku. Aku pingin ke Bali gitu kan. Tinggal aku di Bali gitu ya. Nggak usah lah aku sibuk-sibuk cari duit ya. Tuh ya, ini, izin saya play satu kali lagi deh. Aku pingin tenang-tenang gitu, nggak usah cari duit lagi lah. Capek aku. Aku pingin ke Bali gitu kan. Tinggal aku di Bali gitu ya. Nggak usah lah aku sibuk-sibuk cari duit ya. Tuh ya, Gen Z suka ngeluh, POV-nya Gen Z itu yang memang suka ngeluh capek kerja. Oke, Kak Syafie tahu ya itu suara dari Budak Korla ya. Siapa nih teman-teman Gen Z yang mungkin, relate? Apakah teman-teman, bisa bilang hal ini, POV ini, benar atau tidak? Atau sebaliknya, apakah memang generasi kalian, Gen Z ini generasi yang memang suka ngeluh? Generasi kita ya, generasi kita. Apakah memang generasi kita bisa dibilang generasi yang suka ngeluh? Coba dong teman-teman, eee, tuliskan melalui kolom chat-nya. Apakah benar Gen Z ini generasi yang memang suka ngeluh di tempat kerja, dikit-dikit ngeluh, kerjaannya mungkin numpuk, udah mulai bikin status di Instagram-nya gitu ya, atau di media sosialnya gitu, sharing di WhatsApp status gitu. Oke, kata Kak Syafi'i benar. Kalau teman-teman yang lain gimana nih? Apakah memang salah satu stigma ini ataupun POV ini dari Gen Z yang suka ngeluh ini benar ataupun sering kita lihat? Kak Abu bilang 100% benar. Kalau menurut Mas Andika gimana nih? Pengalamannya bekerja dengan Gen Z, apakah benar kalau Gen Z ini suka ngeluh Mas Andika? Gimana Mas Andika? Serba salah ya kalau ngomong nanti ya. Eh, Sebenarnya sih kalau di Kaizen memang kita dibentuk untuk selalu belajar banyak hal ya. Mungkin kalau ngeluh sih sejauh ini aku jarang mendengarkan sih teman-teman. Mungkin agak sedikit kaget aja dengan habit itu. Oke, sedikit kaget ya kalau ngeluh mungkin, belum ya, alhamdulillah belum ada ya Mas Andika ya di kita ya. Oke, di sini ada Kak Delia, bukan males sih, cuman emang atasan ngasih kerjanya nggak kira-kira. Wah, ini dari testimoni Kak Adelia sendiri, kenapa sih Gen Z itu suka ngeluh gitu ya, karena ya ada alasannya, mungkin karena atasannya ataupun, atasan tempat teman-teman bekerja itu suka ngasih kerjaan tuh yang nggak kira-kira gitu ya, bisa dibilang mungkin kalau, istilah generasi Z sekarang tuh nggak manusiawi, Kak, kalau ngasih kerjaan tuh nggak dipikir, seharusnya jam 5 saya tuh udah harus pulang, udah di rumah, tapi jam 5 baru saya dikasih kerjaan. Nah, itu yang mungkin bisa dibilang membuat Gen Z ini terkadang mengeluh ataupun merasa, pekerjaan yang dilakukan itu terlalu berat gitu ya. Nah, ada alasan yang paling umum ya, ataupun di sini kata Kak Syafi'i kaget dengan kehidupan yang serba kompetitif, betul sekali. Ada yang dari Kak Abu juga jabatan A, tapi job desk A sampai Z. Oke, mungkin ini, jadi teman-teman waktunya teman-teman untuk sharing ya pengalamannya pribadi. Ada banyak mungkin, stigma-stigma ataupun pandangan-pandangan terkait Gen Z, terkait generasi kita nih. Nah, ternyata ya teman-teman, kenapa tadi ya, dari POV tadi Gen Z yang memang suka mengeluh, ternyata di sini juga ada fakta yang menyebutkan bahwa mungkin 65% itu lebih mudah untuk memecat
ataupun memberhentikan generasi Z ini untuk bekerja dibandingkan dengan generasi-generasi lainnya. Karena kita bisa melihat bahwa generasi-generasi Z saat ini bisa dibilang ya, kalau baru kerja 1 bulan ataupun 2 bulan udah ngajuin resign gitu ya. Atau tadi dikit-dikit ngeluh, ngerasa bahwa yang dikasih itu terlalu banyak gitu ya. Ada kata Kak Delia, kita dipaksa buat multitasking ya. Oke, atau ada hal-hal yang memang tidak sesuai, yang memang membuat mungkin para HRD itu lebih memutuskan ataupun lebih memilih lebih mudah untuk memecat Gen Z dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya. Dan di sini juga ada survei yang menunjukkan bahwa 41% milenial dan Gen Z di sini lebih memilih untuk menjadi pengangguran daripada tidak bahagia di tempat kerja. Apakah teman-teman setuju dengan survei ini? Apakah memang benar tadi ya, teman-teman lebih memilih untuk resign kalau memang dirasa tempat kerjanya sudah tidak nyaman? Atau sudah merasa tidak bahagia, saya nggak bisa enjoy Kak di tempat kerja saya, jadi saya lebih memilih untuk resign walaupun teman-teman belum tahu kalau resign tuh mau kemana lagi, mau kerja di mana lagi. Apakah memang benar survei ini teman-teman? Atau teman-teman punya pandangan lain? Coba dong, saya mau lihat perspektif teman-teman semuanya. Karena malam hari ini tadi yang sudah saya sampaikan di awal ya, saya mau lebih banyak untuk kita sharing satu sama lain dari pengalaman saya ataupun dari pengalaman teman-teman semuanya. Apakah memang betul dari survei ini atau teman-teman memiliki pandangan lain? Apakah memang benar ya dari generasi kita itu lebih memilih, saya lebih baik tuh jadi pengangguran aja deh daripada saya stres di tempat kerja saya nggak bahagia di tempat kerja saya. Apakah memang betul teman-teman? Oke dari Kak Ahwi, resign iya, tapi nggak nganggur juga. Paling tidak sudah punya pandangan job lain. Oke, good ya, itu dari Kak Ahwi. Kalau dari pandangannya Kak Ahwi. Saya bagian dari 59%-nya Kak. Oke, kalau Kak Syafi'i mungkin kurang setuju gitu ya. Oke, kalau dari Kak Maulana setuju nih. Nah, teman-teman di sini punya pandangan masing-masing, punya perspektif masing-masing terhadap mungkin pengalaman dari teman-teman sendiri ataupun dari tempat kerja teman-teman saat ini ya. Kalau Asus bilang aku pilih kerja sih daripada nganggur terus-terusan kayak gitu. Resign dikit, dikit ngaruh. Oke. Nah, teman-teman di sini harapannya yang memang bergabung malam hari ini tidak seperti ini, tidak termasuk dari survei ini ya. Jangan sampai teman-teman mungkin tadi ya dari alasan nggak bahagia di tempat kerja itu membuat teman-teman memilih resign ataupun lebih memilih saya jadi pengangguran aja deh, saya nggak usah kerja deh, daripada saya nggak happy, daripada saya pulang kerja saya overthinking, saya pulang kerja saya nangis, lebih baik saya jadi pengangguran aja nggak mau ngapain, nggak mikir gitu ya. Nah, harapannya teman-teman tidak seperti itu dan juga tidak termasuk sebagai generasi yang seperti itu. Oke, kalau di sini dari Kak Rizal, kalau dari curhatan lebih ke tiap oke, siap secara mental dan juga pola asuh orang tua berpengaruh dan juga di sini kata Kak Abu paling utama lingkungan pergaulan sih yang bawa pengaruh besar. Betul sekali. Ternyata lingkungan itu juga sangat membawa dampak ataupun impact terhadap diri kita ataupun terkadang keputusan yang kita ambil itu juga bisa dipengaruhi dengan lingkungan sekitar kita. Makanya teman-teman juga harus lebih selektif lagi ya dalam memilih lingkungan, pergaulan, ataupun pertemanan. Apalagi di lingkungan kerja, itu banyak sekali yang mungkin bisa dibilang lingkungan yang tidak sehat, ataupun teman-teman di sini dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, ada yang bilang lingkungan kerjanya tuh malah yang tidak suportif. Nah, maka dari itu ternyata lingkungan itu juga berdampak terhadap apa sih keputusan yang akan kita ambil. Oke, kalau dari kata Kak Adelia, secara pribadi kalau tempat kerja tidak nyaman pasti resign kecuali kalau gajinya tinggi. Susah pun saya bisa bertahan kok. Oke, jadi dari yang Kak Adelia pendapat ini, jadi saya ingat ada salah satu konten kreator juga ya, ataupun POV yang mungkin teman-teman pernah lewat tidak ya di FYP teman-teman gitu ya. Saya nggak apa-apa deh, saya selalu dimarahin atasan saya, ataupun saya selalu dikasih kerjaan yang banyak gitu pun asalkan gaji per bulan saya 50 juta ataupun 100 juta, jadi teman-teman bertahan. Memang ada banyak alasan gitu ya, yang memang bisa membuat teman-teman bertahan ataupun memilih untuk mengundurkan diri dari tempat-tempat
teman-teman kerja ya. Ada banyak sekali perspektif-perspektif yang memang bisa kita pilih. Betul Kak Awe ya, ujung-ujungnya kerja ya memang cari duit gitu ya. Mau sekeras apapun kita harus tetap bertahan teman-teman. Karena bisa mengingat mencari kerja itu susah ya. Atau kalau toxic mending resign itu kata Kak Awi, dia tadi ya, saya bisa dibilang ada banyak sekali mungkin teman-teman di sini memiliki pandangan, memiliki perspektif tersendiri. Kenapa sih teman-teman memilih untuk bertahan di tempat kerjanya ataupun memilih untuk resign? Ada banyak sekali faktor-faktor yang memang mempengaruhi teman-teman mengambil sebuah keputusan. Terima kasih banyak teman-teman atas responnya. Dan sekarang saya juga mau tanya lagi terhadap teman-teman. Nah, kira-kira kalian pernah dengar nggak sih stigma ataupun label negatif terkait Gen Z di tempat kerja? Menurut teman-teman, stigma ataupun label seperti apa sih yang paling sering Gen Z terima di tempat kerja? Menurut teman-teman seperti apa? Apakah di sini ada yang sama seperti saya, kalau Gen Z itu malesan, Gen Z itu mageran, Gen Z itu generasi tempe mungkin, atau teman-teman paling sering dengar generasi Z itu generasi yang baperan, atau apa teman-teman? Bisa teman-teman coba tuliskan di kolom chat. Kata Kak Awi, suka maunya sendiri. Oke, teman-teman yang lain boleh silakan dituliskan di kolom chatnya, kira-kira stigma yang seperti apa sih atau label negatif apa sih yang paling sering teman-teman dengar terkait Gen Z di dunia kerja? Kata Kak Syafi, pengen serba instan, kurang mau berproses. Oke, ini saya juga setuju deh. Ada juga yang kata kasus, aku baru tahu dengar omongin Gen Z tapi suka ngambil kesempatan kerja. Oke, suka ngambil kesempatan kerja. Oke, ada lagi nggak mau lepas dari HP kalau dari Kak Muhammad atau Ila. Kalau dari Mas Andika sendiri nih, apa stigma ataupun label negatif apa sih yang paling sering Mas Andika dengar di tempat kerja Mas Andika? Atau di tempat kerja kita ya sebenarnya. Stigma apa tuh Mas Andika? Kata Kak Adia tinggi gengsi. Kata Syafi'i pengen healing terus. Aduh betul. Khayal banget itu Kak Syafi'i. Dikit-dikit mau healing. Apa Mas Andika? Silakan. Mungkin generasi yang tergantung sama teknologi mungkin. Benar katakan, nggak bisa lepas dari teknologi gitu ya. Mungkin salah satunya itu. Nggak Kok bisa positif aja? lepas. Nggak bisa Positif lepas aja ya. dari nggak bisa lepas dari gadget gitu ya. Nggak bisa lepas dari teknologi atau tadi ada yang bilang tinggi gengsi, nggak pengen healing terus gitu ya, baru kerja, aduh saya burnout, saya harus healing nih, kayak minggu depan saya harus ngajuin cuti, saya harus pergi ke Bali nih. Kayak gitu ya Kak Syafi'i ya mungkin ya, yang dikit-dikit healing, atau tadi pengen serba instan, suka maunya sendiri, ada banyak banget mungkin ya perspektif ataupun stigma-stigma terkait Gen Z ini. Nah, terus kalau ditanya kalimat apa yang biasanya kalian dengerin tentang generasi kalian, teman-teman? Kalian tuh A deh, kalian tuh B gitu. Kalimat apa yang paling sering teman-teman dengarkan di lingkungan kerja teman-teman ataupun di lingkungan sekitar teman-teman? Kira-kira kalimat yang seperti apa sih yang memang paling sering kalian dengarkan tentang generasi kalian? Coba, saya mau tahu nih teman-teman. Kira-kira apa? Apakah tadi masih sama? Gen Z itu baperan, nggak bisa kita bentak dikit, dia udah kena mental health gitu ya. Atau Gen Z itu susah diatur gitu. Gen Z maunya suka ngelakuin sesuatu tanpa dipikir gitu. Atau apa? Oke, kalau dari kata Kak Raihan, sering dianggap bisa dalam segala hal. Apakah di sini Kak Raihan memiliki pengalaman gitu ya? Tadi ya mungkin seharusnya pekerjaannya dari posisi A, tapi dikasih job desk A sampai Z gitu ya. Karena kalian dianggap bisa melakukan segala sesuatu, banyak hal, jadi teman-teman mungkin dikasih kerjaan yang tidak manusiawi, atau seperti apa? Oke. Kalau kata kasus masih dianggap milik generasi alfa dalam dunia kerja itu sendiri. Oke, ada yang kata Kak Rizky manja.
Kata Kak Toila, kalau kerja gerusa-gerusu. Oke. Ada yang lain teman-teman? Gimana, apakah dari pengalaman teman-teman punya pandangan yang lain selain tadi kalau kerja suka gerusa-gerusu ataupun di sini gengsi itu baperan gitu ya, nggak bisa diatur, susah diatur, suka mau sendiri atau bisa dianggap melakukan segala banyak hal gitu. Gampang nyerah, mental tempe kata Kak Abu ya. Ada banyak sekali mungkin kalimat-kalimat ataupun pandangan, stigma negatif yang bisa dibilang menjadi pengalaman teman-teman gitu ya. Pengalaman saya sendiri di sini mungkin sebagai Gen Z dan, dirasa tidak semua hal yang memang diutarakan ataupun stigma-stigma tersebut itu relate dengan kita. Mungkin bisa dibilang kita tidak seperti itu sebagai Gen Z gitu ya, tapi mayoritas generasi kita ataupun Gen Z kita ini yang di Indonesia itu mungkin, bisa dibilang membenarkan stigma-stigma negatif itu, dari bagaimana caranya bersikap, bagaimana caranya di tempat kerja gitu ya, bersosialisasi gitu ya, menjalin hubungan dengan rekan kerja, atau tadi kata Kak Ahli mungkin minim attitude, apakah benar seperti itu? Atau tadi ya, betul dikit-dikit mental health. Kayak, bisa dibilang di sini ada banyak sekali pengalaman-pengalaman kita sebagai Gen Z, jadi kita akan membahas banyak sekali ya terkait generasi Z ini. Ada banyak stigma ataupun label negatif, pandangan negatif yang mungkin terkadang, membuat kita tadi ya merasa drop ataupun merasa kita tidak semangat bekerja, ataupun merasa, pekerjaan yang memang kita lakukan itu terlalu berat, bukan porsi kita. Stigma-stigma yang mungkin membuat kita jadi bermental tempe gitu ya. Ada banyak hal yang menjadi pengaruh gitu. Nah, sekarang kalau ditanya, tadi kan sudah banyak sekali mungkin stigma-stigma yang memang teman-teman ketahui. Kalau ditanya stigma atau label atau persepsi apa yang memang ingin kalian hapus dari Gen Z? Kira-kira apa teman-teman? Stigma yang kayak gimana sih? Ya saya harapannya ya Kak ya, Gen Z itu nggak selalu dibilang sebagai generasi yang bermental tempe. Saya nggak mau ataupun mau menghapus stigma terkait Gen Z yang, bisa dibilang dikit-dikit kena mental health ataupun dikit-dikit burnout di tempat kerja. Kira-kira apa teman-teman? Label seperti apa sih, stigma seperti apa sih yang memang ingin teman-teman hapus dari, stigma Gen Z ini? Semuanya dihapus karena kata Abu ya yang jelek-jelek ya, pasti gitu ya, atau kalau kata Kak Raihan, mental tempe yang ingin dihapus. Atau kata Kak Atoila, baperan, aduh oke. Delete all stigma, harapannya kan seperti itu ya, kita sebagai generasi Z ataupun Mas Andika sebagai generasi milenial, ingin juga menghapus stigma-stigma negatif terhadap generasi kita ataupun persepsi, yang memang dirasa tidak selaras ataupun tidak sesuai dengan kita. Ini kata Kak Awi, suka maunya sendiri, susah diatur. Nah itu ada lagi pertanyaan mungkin banyak sekali yang meragukan gitu ya terkait Gen Z tadi teman-teman sudah mengumpulkan banyak hal ya terkait stigma-stigma negatifnya di tempat kerja gitu ya. Mungkin di sini kadang Gen Z dianggap, suka menang sendiri, susah diatur gitu ya, atau dari loyalitasnya tadi ya, dikit-dikit baru 1 bulan kerja, sekarang ngerasa udah gak bahagia, udah minta resign, atau loyalitasnya itu bisa dibilang, mmm, kurang gitu ya di tempat kerja, atau tadi ya dari isu-isu mental health, dari Gen Z ini suka banget burnout di tempat kerja, dan juga mungkin bisa dibilang pencari drama, yang dikit-dikit maunya healing, dan masih banyak hal ya. Stigma-stigma negatif ataupun pandangan-pandangan ataupun label, persepsi terkait, Gen Z ini, generasi Z kita. Dan, eee teman-teman harapannya pasti kita sebagai Gen Z ini tidak mau selalu seperti itu, tidak mau selalu dianggap negatif, atau tidak mau orang-orang tuh melihat kita tuh sebelah mata gitu ya. Kita merasa mungkin, tidak disupport ataupun generasi kita merasa kita tidak didukung oleh lingkungan sekitar kita. Tapi harapannya mungkin teman-teman di sini yang memang bergabung malam hari ini ya tidak termasuk dari generasi-generasi yang seperti itu. Jadi label-label yang negatif seperti itu. Nah, pastinya tadi kalau ditanya harapan terbesar kalian akan generasi kalian saat ini ya mungkin adanya banyak
perbaikan, ataupun tadi ya dari stigma-stigma negatif itu bisa dihapus, dan juga sudah tidak ada lagi nih pandangan-pandangan terkait Gen Z yang mungkin tadi bermental tempe, ataupun nggak jauh-jauh dari sedikit-sedikit kena mental health gitu ya. Ada banyak sekali stigma-stigma ataupun harapan-harapannya yang memang kita harapannya bisa oke, kalau dari kata Kak Syafi'i adalah generasi yang produktif, itu harapan terbesarnya ya. Mungkin harapannya juga bukan dari generasi Z saja, tapi seluruh generasi juga bisa menjadi generasi yang lebih produktif dan juga bisa berkolaborasi satu sama lain. Karena mengingat juga di tempat kerja kita saat ini ataupun di lingkungan kita saat ini, kita itu memiliki, atau kita bisa dibilang berdampingan ataupun berhadapan, kita bekerja sama dari banyak sekali generasi yang berbeda. Mungkin dari generasi, tadi ya dari generasi milenial, baby boomers, ataupun, generasi-generasi lainnya yang berbeda dengan kita, yang pastinya memiliki cara pandang tersendiri, memiliki cara bekerja sendiri, dan juga, memiliki hal-hal yang mungkin bisa dibilang berbeda ataupun bertolak belakang dengan kita. Tapi di sini yang perlu diingat teman-teman, tadi dari stigma-stigma negatif tersebut ataupun dari label-label negatif yang tadi sudah kita sempat jelaskan di awal ya, harapannya kan kita di tempat kerja itu bisa untuk saling berkolaborasi satu sama lain. Kita bisa bersinergi, kita bisa belajar, bersama gitu ya. Kalau kata Kak Raihan, jadi berharap generasi sebelumnya dapat memahami perbedaan pada saat generasi sekarang agar tidak terjadi kesalahpahaman satu sama lain. Betul sekali, saya setuju dengan teman-teman. Ataupun di sini menjadi generasi muda yang selalu menjadi bagian dari orang yang membuat sejarah di setiap perjalanan sejarah. Ada banyak harapan-harapan positif pastinya yang mungkin teman-teman di sini rasakan sendiri, ataupun saya juga rasakan sendiri. Harapannya tidak ada gap antara generasi yang satu dan juga generasi yang lainnya. Harapannya bisa bekerja dengan baik, memiliki lingkungan kerja yang positif, tapi balik lagi kepada pribadi kita teman-teman. Jadi kalau memang mau menghapus tadi stigma-stigma negatif, hal-hal yang memang positif, hal-hal yang mungkin tadi ya, ingin harapannya hal-hal yang positif yang memang bisa terjadi terhadap diri kita, ya tadi, kita harus memang bisa saling berkolaborasi antar generasi dan juga menghapuskan gap generasi. Kalau memang dirasa teman-teman di sini ada perbedaan, saya terkadang susah nih Kak untuk bisa menyampaikan pendapat saya kepada atasan saya ataupun senior saya di tempat kerja. Coba teman-teman di sini mungkin komunikasikan lebih terbuka lagi. Teman-teman kalau memang ada hal yang dirasa sulit untuk dipahami, ataupun ada hal yang mungkin dirasa membutuhkan bimbingan gitu ya dari seniornya ataupun dari rekan kerja yang lain, coba komunikasikan memang secara langsung gitu ya. Jangan suka sekali untuk, apa-apa dipikir sendiri, apa-apa udah overthinking, apa-apa udah, mungkin teman-teman ngerasa nggak ada yang memang sefrekuensi atau lain sebagainya. Terlebih di tempat kerja, kan harapannya teman-teman di pekerjaan sekarang kan tidak yang 1 bulan, 2 bulan resign ataupun, 3 bulan udah ganti tempat kerja lain, gonta-ganti tempat kerja lain, harapannya kan tidak seperti itu. Kalau memang kita bisa membangun karir yang baik di tempat kerja kita yang sekarang, kenapa tidak? Jadi tadi ya, stigma-stigma negatif, label-label negatif yang memang terjadi dengan kita, mungkin bisa kita hapus dengan sikap yang memang kita ambil, dengan perilaku kita, bagaimana cara kita bekerja, bagaimana cara kita berkomunikasi, bagaimana cara kita berkolaborasi, itu juga bisa dilihat. Dan ada salah satu cara belajar yang mungkin bisa teman-teman terapkan di sini ya, jika kasusnya adalah banyak sekali perbedaan generasi. Namanya adalah intergenerational learning, yaitu bagaimana caranya semua lintas generasi itu bisa saling bekerja sama. Jadi di sini bukan hanya dibutuhkan dari generasi Z saja yang memang terbuka, tapi generasi-generasi lainnya ataupun generasi-generasi sebelumnya juga harapannya memiliki pandangan yang terbuka, bahwa setiap generasi mungkin memang memiliki perbedaan karakteristik, memiliki perbedaan, pandangan gitu ya, ataupun dari generasi kita sebelumnya itu sudah lebih memiliki banyak pengalaman di tempat kerja. Tapi harapannya untuk bisa menghapus stigma negatif Gen Z di dunia kerja, kita juga bisa menerapkan yang namanya intergenerational learning. Bagaimana sih caranya semua lintas
generasi itu bisa saling bekerja sama satu sama lain dan bisa mengkomunikasikan hal-hal yang mungkin bisa dikatakan menjadi penghambat dari kinerja ataupun produktivitas teman-teman di tempat kerja. Karena kita sekarang ataupun kita saat ini juga tidak bisa lepas dari yang namanya teknologi. Kita saat ini sudah dimudahkan juga nih oleh yang namanya teknologi. Jadi harapannya ada banyak sekali teknologi ataupun platform-platform baru yang memang bisa kita manfaatkan. Kita juga tidak ada salahnya loh teman-teman untuk bisa sharing mungkin teman-teman baru belajar A atau ada improve skill sesuatu gitu ya, memang bisa sharing kepada senior kita di tempat kerja ataupun generasi kita, rekan kerja kita di tempat kerja itu juga boleh banget. Karena memang generasi kita saat ini juga bisa dibilang kita sudah disediakan oleh teknologi gitu ya. Kita sudah dipermudah gitu ya untuk belajar, meningkatkan skill, meningkatkan kompetensi itu dengan teknologi. Kita dihadapkan dengan mungkin perubahan zaman yang memang lebih dinamis lagi, lebih cepat lagi. Ada banyak sekali perubahan-perubahan teknologi yang saat ini terjadi dan juga tidak bisa dipungkiri teman-teman dari perubahan teknologi itu juga membawa banyak sekali tantangan-tantangan baru yang memang harus kita hadapi. Nah, harapannya kita juga harus bisa lebih bijak lagi dalam menggunakan teknologi kita saat ini ataupun dalam berkolaborasi saat memang di tempat kerja. Kita harus bisa memanfaatkannya lebih baik lagi. Nah, sebagai penutup, di sini juga ada beberapa tips dari saya untuk teman-teman bagaimana sih agar kita juga lebih produktif lagi, kita bisa menjadi generasi yang memang tidak memiliki stigma-stigma negatif yang tadi sempat disebutkan di awal ya. Harapannya di sini teman-teman tetap membuka diri untuk hal-hal baru, jangan sampai tertutup ataupun jangan sampai teman-teman di sini tidak memiliki growth mindset. Harapannya teman-teman di sini punya growth mindset dan juga mau membuka dirinya untuk belajar hal-hal baru dan juga bisa memperluas pergaulan dan juga pertemanan gitu ya. Kita juga harus bisa memiliki kecerdasan emosional yang baik gitu ya dalam bersosialisasi ataupun dalam bergaul gitu ya. Dan tidak ada salahnya juga kita bisa mengikuti rasa ingin tahu ataupun kita juga mau belajar banyak hal baru itu juga tidak ada salahnya. Dan kita harus juga bisa nih menentukan skala prioritas. Mungkin kalau teman-teman di sini di tempat kerja dirasa memiliki banyak sekali pekerjaan ataupun hal-hal yang memang harus diselesaikan. Coba teman-teman di sini juga bangun skala prioritas mana sih yang memang harus saya selesaikan terlebih dahulu. Memiliki manajemen waktu yang baik itu juga harus teman-teman terapkan di tempat kerja dimanapun itu. Dan hal yang terakhir di sini untuk bisa berkomitmen untuk terus mengasah kemampuan, termasuk salah satu sharing teman-teman malam hari ini ataupun teman-teman saat mengikuti kelas-kelas online itu juga adalah salah satu cara teman-teman untuk bisa terus mengasah kemampuan ataupun menerima pandangan-pandangan baru, insight-insight baru itu adalah salah satu langkah positif yang memang bisa teman-teman lakukan untuk bisa menjadi generasi yang lebih produktif lagi dan juga menghapus banyak stigma-stigma negatif terkait generasi kita. Harapannya seperti itu dan tips ini juga bisa teman-teman terapkan di kehidupannya sehari-hari ya. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sharing. Jika ada pertanyaan silakan dituliskan di kolom chat ya karena memang waktu kita juga terbatas tidak terasa sebentar lagi 5 menit lagi sudah 20.30 dan harapannya kalau memang teman-teman tadi dirasa bermanfaat ilmunya juga boleh banget sharing melalui media sosialnya dan juga jangan lupa di tag di @kaizenprom. Untuk yang mau tanya-tanya nanti kita akan bahas bersama-sama. Mungkin itu saja, izin saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk waktu dan tempat saya persilakan kembalikan lagi kepada Mas Andika. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih, Kak Rizika. Wah, tepuk tangan teman-teman semua. Secara virtual deh boleh. Mungkin tepuk secara langsung juga nggak apa-apa ya, silahkan. Baik, tadi sangat menarik di mana Kak Rizika menyebutkan tentang intergenerational learning. Bagaimana kita mau untuk mempelajari masing-masing generasi ya untuk bisa saling bekerja sama. Teknologi masih jadi bagian yang paling utama untuk bisa berkolaborasi, tetap membuka diri dengan hal baru, memperluas pergaulan. Kenapa kita jadi orang yang mungkin tidak bisa berinteraksi dengan orang lain? Karena mungkin pergaulan kita kurang banyak. Main kita kurang jauh mungkin ya, salah satunya juga itu ya. Rasa ingin tahunya, skala prioritas, dan juga berkomitmen untuk terus
mengasah kemampuan diri. Itu hal-hal sangat penting yang harus kita lakukan. Nah, wow, cukup banyak pertanyaan ternyata Kak Rizika. Namun saya bilang ke teman-teman dulu nih, karena waktu kita sudah cukup terbatas, apakah teman-teman bersedia untuk menambah waktu? Ya kita 3 pertanyaan aja deh, kita coba jawab 3 pertanyaan aja. Boleh ya? Boleh izin ya teman-teman. Oh banyak banget pertanyaannya Kak, ini kayaknya selesai jam 9:30 kayaknya ini kayaknya. Banyak banget pertanyaan dari teman-teman semuanya. Baik, mohon izin ya, aku sedikit menabrak waktunya yang harusnya jam 20.30 sudah selesai. Ini kita tambah lagi dikit ya untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya. Mungkin aku sedikit karena mungkin Kak Keane yang pertama, mungkin aku coba tanyakan ke Kak Rizika dulu. Katanya adalah apa saja permasalahan yang sering timbul pada masa generasi Z? Gitu Kak. Pertama itu dulu deh, satu dulu. Oke. Silahkan Kak. Apakah suara saya bisa terdengar, Mas Andika? Halo? Aman Kak? Aman? Kedengeran? Kedengeran? Oh, oke. Oke, terima kasih pertanyaan tadi. Mohon maaf dari siapa, Mas Andika? Dari Kak Keane yang pakai nama Asus. Ya, apa saja Oke. permasalahan yang timbul pada masa generasi Z? Oke, apa saja sih, terima kasih sebelumnya Kak Kiana atas pertanyaannya. Sebenarnya apa saja sih permasalahan yang sering timbul gitu ya pada masa generasi Z? Kita bisa dibilang tadi ya, generasi Z itu merupakan bisa dibilang individu yang memang lahir dihadapkan dengan permasalahan yang tidak jauh-jauh mungkin dari teknologi dan juga dari pengalaman-pengalaman yang tidak jauh berbeda. Nah, di sini permasalahan yang mungkin sering banget saya dengar dari pengalaman pribadi saya sendiri ya, Kak Kiana, yaitu permasalahan terkait teknologi dan juga stres ataupun kesehatan mental tadi ya, terkait mental health, ataupun di sini generasi yang tidak memiliki ketidakpastian ekonomi, ataupun bisa dibilang permasalahan yang lainnya terkait work life balance, keseimbangan hidup atau dan juga pekerjaan, dan kurangnya keterlibatan politik. Mungkin itu adalah beberapa permasalahan yang saat ini ramai sekali diperbincangkan terkait Gen Z. Dan harapannya mungkin dari permasalahan-permasalahan tadi, mungkin dari teknologi ya, ketergantungannya terhadap internet, dari diri kita sendiri mungkin bisa mengantisipasinya dengan apa? Menggunakan gadget memang sesuai kebutuhan kita gitu ya. Jangan over sampai membuat kita itu lupa untuk kita bersosialisasi dengan keluarga kita di rumah gitu ya. Karena mungkin berangkat kerja kita udah buka HP, pulang kerja kita juga main HP, nggak ada waktu untuk komunikasi sama orang tua dan lain sebagainya. Harapannya teman-teman tidak seperti itu. Ya, jadi lebih bijak lagi dalam menggunakan internet ataupun menggunakan teknologi. Kemudian yang kedua tadi mungkin berkaitan dengan kesehatan mental ataupun mental health. Mungkin di sini teman-teman memiliki pandangan tersendiri ataupun pengalaman tersendiri ya terhadap generasi kita mungkin yang bisa dibilang dikit-dikit itu stres, dikit-dikit itu burnout, ngerasa butuh ke psikolog dan lain sebagainya. Teman-teman untuk menghadapi kesehatan mental kita yang sehat gitu ya, harapannya tidak ada gangguan gitu ya. Teman-teman juga di sini penting sekali untuk memiliki emotional intelligence ataupun salah satu skill yaitu kecerdasan emosional. Bagaimana kita bisa mengelola emosi kita terhadap apapun yang memang terjadi dengan diri kita ataupun lingkungan sekitar kita. Jadi pengelolaan emosi, kontrol diri kita sendiri itu juga penting. Salah satu caranya juga tadi ya, kalau memang dirasa teman-teman ada hal yang sulit dipahami ataupun butuh bantuan orang lain, tidak ada salah di sini teman-teman untuk meminta bantuan ataupun bertanya, berkomunikasi. Jadi jalinlah komunikasi yang memang secara terbuka ya. Jadi jangan sampai kita sedikit-sedikit overthinking atau kita pusing sendiri nggak tahu jalan keluarnya kemana gitu. Padahal kita bisa mengkomunikasikan itu, kita bisa menceritakan itu. Jadi harapannya tidak apa-apa itu dipendam sendiri, tapi coba komunikasikan lebih terbuka lagi. Jika memang dirasa ada kesulitan atau hal-hal yang memang eh, kurang mengenakan untuk kita. Kemudian yang ketiga selanjutnya tadi mungkin terkait ketidakpastian ekonomi. Mungkin teman-teman di sini memiliki pengalaman yang sama bagaimana generasi kita itu susah banget bisa dibilang sulit banget untuk bisa mengontrol pengeluaran
apalagi ya saat mungkin udah gajian ataupun kita dirasa, "Ah, saya kan udah kerja, saya punya gaji sendiri, terserah saya dong mau habisin uang saya kemana." Nah, harapannya teman-teman terkait masalah tersebut, lebih bijak lagi dalam mengelola keuangannya. Sekarang juga sudah banyak sekali loh teman-teman kelas, untuk, pengelolaan keuangan yang lebih baik, lebih sehat, itu juga bisa teman-teman ikuti. Jadi kita bisa lebih bijak nih dalam mengelola keuangan kita saat memang bisa membagi nih, gaji kita ataupun hal yang memang bisa kita tabung gitu ya, itu juga bisa teman-teman pelajari kembali agar kita juga sebagai generasi Z ini juga bisa memiliki, eee, pengelolaan keuangan yang lebih baik. Dan, terkait work life balance, di sini mungkin keseimbangan kehidupan ya antara kerjaan dan juga kehidupan pribadi, teman-teman juga bisa kontrol sendiri, atur sendiri, bagaimana teman-teman membagi waktunya dari pekerjaan dan juga kehidupan pribadinya, itu juga bisa dilihat kembali. Bagaimana teman-teman apakah memang memiliki, work life balance atau tidak. Dan yang terakhir tadi, terkait keterlibatan politik. Mungkin bisa dibilang generasi kita ya teman-teman, itu juga sangat berpengaruh terhadap, eee isu-isu politik ataupun, eee, terhadap hal-hal yang mungkin sering dibicarakan akhir-akhir ini. Dan keterlibatan kita terhadap politik terkadang membuat mungkin merasa malas ataupun kurang tertarik ataupun beberapa kalangan dari kita itu, eee, malaslah untuk terlibat terhadap dalam proses berbagai, hal-hal yang menyangkut politik. Jadi sebagai generasi Z, harapannya teman-teman juga lebih bijak lagi dalam mengelola berbagai informasi yang ada, ataupun dari berbagai pandangan-pandangan yang ada terhadap khususnya dari pandangan politik tersebut. Jadi kita bisa memilah dan juga memilih lebih bijak lagi. Mungkin seperti itu sih Kak Kiana kalau, ditanya terkait permasalahan-permasalahan ya yang terjadi dari generasi kita yang sekarang. Seperti itu Mas Andika. Semoga membantu Baik. menjawab ya. Sangat membantu pastinya, karena kita menggunakan atau belajar tentang emotional intelligence itu sangat penting banget ya Kak Rizky kayaknya. Dan juga pengetahuan kita tentang, ya tadi ya, tentang politik, apalagi besok bentar lagi di Februari besok akan jadi sebuah pergolakan yang sangat luar biasa, paling nggak kita tahu lah dan tidak mudah terkena hoax. Waduh, jadi panjang ke sana. Kak, satu lagi pertanyaan mungkin ya, boleh ya? Ada pertanyaannya mungkin meskipun sangat banyak banget, tapi satu pertanyaan yang mungkin bisa mengcover semuanya. Ini dari Kak Ahwi, nanti saya tambahin dikit bagaimana pendidikan dan pekerjaan di mata Gen Z dan apa yang mereka cari dalam karir mereka? Itu satu. Yang kedua, bagaimana generasi Z merespon isu-isu global seperti perubahan iklim, kesetaraan gender dan juga keberlanjutan gitu ya. Oke, itu deh pertanyaan terakhir. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Tadi dari siapa Mas Andika? Mohon maaf. Dari Kak Ahwi Ahna. Oke, dari Kak Ahwi. Gimana sih pendidikan dan juga, pekerjaan di mata Gen Z? Mungkin langsung ditanya sama saya langsung ya generasi Z ini dan juga apa sih yang memang kita cari dalam karir kita? Kalau berbicara soal pendidikan, mungkin kita sebagai Gen Z bisa dibilang kalau berbicara soal pendidikan itu ada 3 aspek ya. Bagaimana yang pertama adalah dari teknologi sentriknya, dan juga yang kedua adalah dari akses terhadap, informasi, dan juga yang ketiga itu juga berkaitan dengan pilihan karir nantinya seperti apa. Kalau berkaitan dengan teknologi sentrik, kita sebagai generasi Z ini telah tumbuh dalam lingkungan teknologi yang memang sangat maju ya, Kak Awi, dan juga teman-teman lainnya. Bagaimana pendidikan kita, pendidikan digital kita, dan juga integrasi teknologi dalam proses, pembelajaran juga sangat penting bagi kita, bagi Gen Z. Maka dari itu kenapa kalau berbicara soal, pendidikan, di sini yang paling pertama yaitu terkait technology centric education. Bagaimana sih terkait proses pembelajaran kita itu juga tidak bisa jauh-jauh dari teknologi, karena kita memang sudah sering dihadapkan terhadap teknologi. Kemudian yang kedua, tadi saya berbicara soal akses terhadap informasi. Karena yang, di sini, di pendidikan ini juga tidak jauh-jauh terhadap akses kemudian kita tadi ya, nggak jauh-jauh juga dari teknologi terhadap informasi. Karena mudahnya kita terhadap mencari informasi, akses terhadap informasi, generasi kita ataupun generasi Z itu juga cenderung, bisa dibilang lebih mandiri dalam mencari ataupun memahami,
materi pembelajaran, ataupun di sini bisa dibilang dalam proses kita belajar mencari suatu informasi yang memang ingin kita tahu. Bagaimana kita itu lebih suka pembelajaran ataupun pendidikan yang memang berbasis dari proyek ataupun dari hal-hal yang lebih praktis. Karena dibantu oleh mudahnya akses informasi yang memang bisa kita dapatkan dengan mudah, itu juga membuat kita di dalam pendidikan ataupun di dalam proses belajar itu juga sangat berpengaruh. Kemudian generasi kita juga lebih memilih pendidikan ataupun punya pandangan tadi ya, terhadap pilihan karir yang lebih fleksibel. Dan generasi Z ini bisa dibilang, bisa dikatakan ya, Kak Awi, lebih cenderung mencari, karir yang memang memberikan fleksibilitas ataupun peluang untuk berkembang. Mungkin bisa sering dikatakan dari testimoni ataupun dari pengalaman-pengalaman rekan kerja saya sebelumnya gitu ya, yang di tempat-tempat kerja lain, generasi kita itu ataupun menjadi salah satu hal tolak ukur bagaimana kita bisa membangun loyalitas kita di tempat kerja adalah saat memang kita merasa tempat kerja kita itu bisa memfasilitasi ataupun, memiliki kesempatan untuk membuat kita lebih bertumbuh lagi ataupun mengasah skill kita untuk berkembang. Banyak dari kita yang lebih tertarik pada pekerjaan yang memungkinkan kita untuk bisa, mengembangkan diri, berinovasi, ataupun berkolaborasi, dan memiliki dampak positif. Kalau itu pandangan-pandangan dari sisi pendidikan ya, apa sih yang memang, kita cari di karir kita ya. Kalau dari pendidikan, tadi dari teknologi centric education-nya, dan juga kemudahan akses terhadap informasi. Dan kalau berbicara soal karir, ya kita lebih memilih ataupun cenderung terhadap pilihan karir yang lebih fleksibel lagi. Kalau dibilang bagaimana nih generasi Z memproses isu-isu global seperti perubahan iklim, kesetaraan gender, dan juga keberlanjutan, sebenarnya generasi kita ataupun generasi Z ini bisa dikatakan lebih open-minded. Kita sering sekali membahas di media sosial ataupun di ranah sosial kita ya, di komunitas, itu kita sangat terbuka terhadap isu-isu tersebut. Isu perubahan iklim, apalagi kesetaraan gender dan juga keberlanjutan. Bagaimana kita sebagai generasi yang memang tadi ya, alhamdulillahnya dimiliki kemudahan untuk mengakses informasi, kita juga lebih terbuka dengan banyak hal ataupun banyak pandangan-pandangan baru terhadap isu-isu yang memang sedang terjadi saat ini. Dan juga tidak jarang teman-teman mungkin melihat ya, saat ini juga sudah banyak sekali campaign-campaign sosial yang memang banyak dilakukan oleh generasi kita ataupun Gen Z. Itu juga salah satu hal yang mungkin bisa menjadi salah satu contoh ya Kak Awi, bagaimana sih pandangan kita ataupun respon kita terhadap isu-isu yang terjadi saat ini. Mungkin seperti itu sih Mas Andika. Semoga menjawab Kak Awi dan juga semoga membantu memiliki pemahaman yang lebih. Terima kasih. Terima kasih juga Kak Rizka, bener ya. Karena memang generasi saat ini itu generasi Gen Z itu sangat peduli terhadap hal-hal yang sangat lagi diangkat di sosial media. Jadi kepeduliannya sangat tinggi banget. Dan itu pertanyaan terakhir yang bisa kita respon pada teman-teman semuanya. Mohon maaf jika belum sempat semuanya dijawab sama Kak Rizka, nanti langsung aja DM Instagramnya. Langsung aja ya, tanyakan ke beliau langsung. Dan silahkan aja teman-teman mau diskusi sama beliau juga boleh banget. Sekali lagi juga terima kasih buat Kak Rizka, Alia Anwar sudah memberikan materinya, sudah sharing-sharingnya, dan teman-teman sudah memberikan banyak insight dan juga sisi dari teman-teman semuanya. Terima kasih sekali lagi atas keaktifan pada malam hari. Dan saya juga mohon izin untuk mengingatkan kembali bahwa Kak Rizka terima kasih ya. Lupa nanti. Terima kasih atas waktunya Kak Rizka. Nah, sambil ingatin lagi teman-teman semuanya, bahwa kita punya mini kelas Kaizen ya teman-teman semuanya, yaitu tentang bagaimana kemampuan untuk bisa berpresentasi agar apa yang kita sampaikan bisa diterima dengan orang lain dengan baik dan benar, dan idenya bisa tersampaikan dengan tepat. Apalagi ketika teman-teman semuanya nanti ada momen untuk memberikan sebuah pitching ya untuk ide atau mungkin untuk projectnya teman-teman semuanya, ini sebuah kelas yang perlu dimiliki oleh teman-teman semuanya, dipelajari teman-teman semuanya. Dan sekali lagi diingetin lagi, hanya untuk 2 orang yang mendaftar di hari ini dapat voucher 200.000, dan pastinya teman-teman langsung aja mendaftar pada malam hari ini. Gitu aja, saya ingetin lagi teman-teman ya. Dan
Kita juga buka buat teman-teman semuanya yang mungkin ingin berkolaborasi secara langsung dengan Kaizen Talk, silahkan hubungi admin kita aja untuk kegiatan-kegiatan seperti ini, Kaizen Talk, atau mungkin nanti ada kegiatan seminar besar di kampusnya teman-teman, diperbolehkan sekali pada teman-teman semuanya. Dan pastikan sudah mengisi absensi untuk bisa mendapatkan benefit, di mana gratis berlangganan kompas.id selama 3 bulan yang seharga Rp120.000. Itu dia teman-teman semua. Untuk mengakhiri kita pada malam hari ini, agar kita bisa mengabadikan sesi kita yang sangat seru sekali di malam hari ini, saya minta teman-teman bisa menyalakan kameranya sejenak. Boleh sejenak saja. Terima kasih Kak Syefi'i, Kak Asus, Kak Kiane sepertinya. Yuk, yang lainnya mana? Silahkan menyalakan kameranya sebentar saja, tidak lebih dari 2 jam ya. 5 menit, 10 menit silahkan. Ayo, silahkan. Boleh ditata rambutnya. Juga menata rambut sebentar. Oke. Kalau saja mau nata apa, boleh silahkan. Oke. Masih tunggu. 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih Kak Sadio, Kak Muhammad. Apa lagi? Kak Galuh, Kak Raywan. Oke, langsung aja. Kita langsung masuk ke sesi foto. Nah, ini harus berhati-hati sesi foto kita pada malam hari ini. Saya pengen boleh angkat jari, tapi ya kita sekarang berhati-hati aja. Yuk, gini aja deh. Gitu. Biar aman ya. Oke, silahkan kepalkan tangannya untuk semangat kita pada malam hari ini sampai nanti kita terbawa untuk kegiatan selanjutnya agar gengsi tidak memiliki stigma yang buruk lagi, tapi sudah berubah menjadi stigma yang positif. Terima kasih, silahkan ke admin siap ya. 1, 2, 3. Oke. Kak Rizika punya ide satu gaya lagi boleh? Oke, cinta ya. Baik. Lagi. Silahkan siapin semuanya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih sekali lagi Kak Rizika. Terima kasih Mas Andika. Sama-sama Kak Syafi'i, Kak Kayane, mohon maaf, Kak Rizal, Kak Muhammad, Kak Sadio, Kak Muhammad Ridwan, dan Khairul, semuanya teman-teman semua, terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Dan saya mohon maaf kalau mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan sekali lagi, dan keseruan kita pada malam hari ini masih akan berlanjut di kelas-kelas Kaizen Talk yang akan berjalan di minggu kali ini. Silahkan pantau Instagramnya Kaizen dan daftar lagi, ikutin lagi kegiatannya. Dan saya Andika Rina pribadi mohon pamit atas kegiatan di malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santai-santai dan sampai jumpa di Kaizen Talk berikutnya. Terima kasih teman-teman semuanya. Jangan lupa join kegiatan Kaizen Talk selanjutnya. Terima kasih. Dadah. Dadah. Terima kasih semuanya.